perkenalkan, nama saya Aida Zafira Nurpolem dengan NIM 0601232243, Prodi Ilmu Perpustakaan 1, Fakultas Ilmu Sosial. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas UAS saya pada soal yang ketiga, yakni jelaskan bagaimana yang disebut dengan negara hukum rule of law. Bagaimana kalau negara tidak membuat hukum sebagai panglima? Dalam perkembangan mengenai negara hukum, adanya upaya untuk menghilangkan batasan pengertian negara hukum antara real state dan the rule of law, seperti halnya berangkat dari embrio dan pemikiran para penggagas negara hukum. Brian Tamnaha mencoba melakukan terobosan dengan memformulasikan sebuah alternatif baru dalam konsep negara hukum, di mana Brian Tamnaha menawarkan pemisahan konsep the rule of law ke dalam dua kategori dasar, formal dan substantif, yang kedua-duanya masing-masing memiliki 3 cabang atau format yang berbeda-beda dalam membahas rule by law. Tentu tak lepas dari hubungan hukum dan kekuasaan, di mana Prof. I. Dewa Gede Atmaja di dalam bukunya Filsafat Hukum Dimensi Tematis dan Historis yang mengutip pendapatnya Blaise Pascal mengatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan. Kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Tugas pokok hukum adalah menciptakan ketertiban, sebab ketertiban merupakan suatu syarat dari adanya masyarakat teratur. Hal ini berlaku bagi masyarakat manusia dalam segala bentuknya. Oleh karena itu, pengertian manusia, masyarakat, dan hukum tidak akan bisa dipisahkan. Agar tercapai ketertiban dan masyarakat, diusahakanlah untuk mengadakan kepastian. Kepastian di sini diartikan sebagai dalam hukum dan kepastian oleh karena hukum. Hal ini disebabkan karena pengertian hukum mempunyai dua segi. Segi pertama bahwa ada hukum yang pasti bagi peristiwa yang konkret. Segi kedua adalah adanya suatu perlindungan hukum terhadap kewenang-wenangan, inti budaya menurut wilayah atau golongan. Kepastian hukum tidak terletak pada batas budaya atau wilayah atau golongan. Kau salah baris lo, Aida. Inti kepastian hukum tidak terletak pada batas budaya menurut wilayah atau golongan masyarakat tertentu. Hakikatnya adalah satu kepastian tentang bagaimana warga masyarakat menyelesaikan masalah hukum, bagaimana peranan dan kegunaan lembaga hukum bagi masyarakat, apakah hak dan kewajiban warga, dan seterusnya menurut teori jenjang norma hukum. Hans Kelsen berpendapat bahwa suatu norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, di mana suatu norma berlaku sumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi atau superior dan menjadi dasar bagi norma yang di bawahnya atau inferior. Secara administrasi, negara dalam menjalankan pelayanan terwujud dalam cita-cita nasional yang diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Penegasan Indonesia negara ijtihad bukan mujtahid yang telah diatur dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 telah diangkat dan dimasukkan ke dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 hukum. Sebagai konsekuensi, setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan penduduk harus berdasarkan dan sesuai hukum. Yang memimpin dan menyelenggarakan negara adalah hukum, atau bisa disebut dengan nomos. Itu sendiri sesuai dengan prinsip the rule of law and not of man. Prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum itu sendiri pada pokoknya berasal dari kedaulatan rakyat. Peraturan perundang-undangan sebagai dasar, fondasi, alat lembaga. Negara hukum yang dimaksud bisa menyerap substansi dan the rule of law sekaligus yang disebut oleh Mahfud MD, konsen prismatik. Di samping hukum dilihat
secara formal, namun hukum juga dilihat secara materi, yang mana hakim berhak menafsirkan dan berpendapat di luar ketentuan hukum dalam memutus sebuah perkara. Baiklah, sekian video singkat saya untuk memenuhi tugas UAS saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.